Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wang Gushen Wang Part 2. Yuk simak alur ceritanya. Tiba-tiba, muncul monster gurita yang membuat banyak orang terkejut, diiringi juga dengan gemuruh petir. Sehingga membuat banyak mahasiswa lari ketakutan karena adanya monster tersebut. Terlihat ada anak yang tertinggal di dekat monster, dia menangis memanggil ibunya. Ketika akan diserang oleh monster gurita tersebut, datang ketua kelas Lu Yunzi tepat waktu menyelamatkan anak itu. Lu Yunzi memberitahukan ke teman-temannya untuk tidak perlu takut, karena dia akan melawan monster tersebut. Dia berkata, jangan terlalu dekat denganku, akan sulit untuk melindungimu, aku tidak keberatan memberimu beberapa barang untuk berkultivasi. Suhan bertanya-tanya, melindungiku, aku merupakan raja dari para dewa, seorang gadis mencoba melindungiku, apa dia menggodaku? Dan itu merupakan monster bintang 2, setara dengan kultivator tahap foundation, aku akan melihatnya, kata Suhan. Ketika melihat ketua kelas bertarung, Suhan berpikir bahwa dia cukup bagus. Dan juga dia memiliki potensi yang begitu tinggi, jika aku bergabung dengannya, itu akan memuluskan jalannya, pikir Suhan. Terlihat Lu Yunzi menebas monster menggunakan pedang, senjata tersebut sepertinya warisan dari keluarganya. Suhan tidak mengetahui identitas keluarga Lu Yunzi di kehidupan masa lalunya, dan sepertinya dia memiliki rahasia lain. Suhan yang masih berdiri di sekitar lokasi pertarungan, mengajak anak kecil yang diselamatkan tadi untuk pergi menjauh. Tetapi anak tersebut mengkhawatirkan Lu Yunzi yang sedang menghajar musuh, apakah dia bisa mengalahkannya? Suhan mencoba menenangkannya, dan tidak perlu mengkhawatirkannya, karena kakak tersebut sangat kuat. Akhirnya mereka pergi keluar dari tempat pertarungan. Shin berpindah, di mana Suhan sudah sampai di Jingxi Canyon, terlihat ada begitu banyak orang yang berada di Jingxi Canyon. Suhan berpikir, di kehidupan sebelumnya hanya 2 keluarga yang mengetahuinya, tetapi kenapa sekarang banyak sekali orang yang datang? Terlihat beberapa orang memperbincangkan tentang buah suci yang muncul. Tetapi beritanya masih begitu simpang siur, sehingga banyak kultivator yang berdatangan. Ada yang berharap bisa mendapatkan buah suci tersebut, dan menjadi seorang kultivator. Terlihat Liangshu menegur Suhan, Dewa, tak kusangka bisa melihatmu lagi, aku sangat senang, kata Liangshu. Akhirnya Suhan menyahut Liangshu, kau ada di sini juga, apa kau sudah menyerap lotus 9 daun, tanya Suhan. Liangshu mengatakan, setelah mengambilnya, sekarang aku bisa menyerap aura langit dan bumi. Kau benar-benar orang yang baik, di sana aku belajar betapa berharganya tanaman suci itu, kata Liangshu. Liangshu pun sangat mengagumi Suhan, karena sebuah tanaman suci bisa membangkitkan kultivasi, yang dihargai 100 juta dolar. Dan Suhan memberikan dengan mudahnya. Pertama jangan panggil aku dewa, namaku Suhan, lalu ceritakan kepadaku situasi di sini sekarang. Liangshu mengatakan, Kakak Su, masalahnya seseorang memposting berita, bahwa di Jingxi Canyon akan muncul monster dan harta suci. Sehingga itu menarik perhatian banyak orang. Suhan berpikir, jika dia tahu akan kejadian seperti itu, mengapa dia tidak mengambilnya untuk diri sendiri? Sebaliknya dia justru memposting berita tersebut. Suhan yakin, takdir berbeda dari masa lalu. Kemudian datang rombongan Luji dari keluarga Lu, Feng Gonzi dan Feng Senyu dari keluarga Feng. Kudengar kedua orang itu adalah jenius yang sudah memulai kultivasi, sebelum kebangkitan aura terjadi. Liangshu menjelaskan bahwa keluarga Lu dan keluarga Feng merupakan keluarga terbesar di kota Nandao. Dan Nona Lu merupakan salah satu kultivator jenius pada awal pemulihan aura. Keluargaku dan keluarga Lu memiliki bisnis, apakah kakak Su ingin bergabung, kata Liangshu. Suhan mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik, kemudian dia pergi, dan dikejar oleh Liangshu yang mengekorinya. Di sekitar Nona Lujia, rupanya ada Pan Lian dan pacarnya yang sekarang menjadi anggota Nona Lujia, atau Lu Yunzi. Dia mengatakan kepada Suhan, dengan melihat identitas Nona Lu yang sekarang, jaraknya berbeda jauh dengan Suhan. Dia mengatakan harus meminta maaf kepada Nona Lu. Tapi Suhan langsung mengatakan, idiot, kepada 2 orang teman kelasnya tersebut. Semua orang begitu terkejut, tak lama kemudian Liangshu tertawa dengan keras, sehingga menarik perhatian banyak orang.
Liang Shu mengatakan bahwa dia tidak bisa menahannya lagi. Dia mengatakan bahwa Kak Suhan merupakan orang yang lucu. Semua orang begitu menghormatinya, tetapi dia berani mengatakan idiot kepada pengikutnya. Suhan masih acuh tak acuh, dia bilang ke Liang Shu, aku tak punya waktu meladeni kekonyolan mereka, kuserahkan mereka kepadamu, kata Suhan kepada Liang Shu. Nona Lu begitu kesal dengan Suhan, dia berkata, tunggu sampai dia melihat kekuatan yang sebenarnya. Dia perlu tahu bahwa ada hal yang tak bisa dia atasi. Dia berpikir urusannya belum selesai dengan Suhan, karena baru kali ini dia diabaikan di depan umum. Kemudian Feng Xiu membela Lu Yunxi, dan mengatakan bahwa Suhan merupakan seekor semut. Setelah memasuki gunung, aku akan membantu membunuhnya, ucap Feng Xiu. Yunxi mengatakan untuk tidak ikut campur dengan urusannya, dan dia bisa mengurusnya sendiri. 3 hari kemudian di Gunung Jingxi Canyon, terlihat Suhan sedang berkultivasi. Dia banyak sekali mendapatkan pohon buah suci, dan ada beberapa binatang buas yang mati di tangannya, karena mereka bukanlah ancaman yang menakutkan buat Suhan. Walaupun Suhan mengira bahwa buah yang dia dapatkan tidak sebaik buah Zugo, tetapi itu sudah cukup untuk membuatnya naik ke tahap akhir foundation, dan menyelesaikan penyesalan di kehidupan sebelumnya. Suhan berpikir, pondasi merupakan tahapan yang paling penting, itu yang membuat dia dulu gagal meraih ranah yang begitu tinggi. Itulah dulu penyesalan yang dia sesali, maka kali ini dia harus membuat fondasi yang begitu sempurna. Setelah menyerap aura buah suci, dia kemudian melanjutkan kultivasi dengan metode pengumpul aura. Di mana metode tersebut hanya dapat dilakukan di tubuh binatang monster yang sudah mati. Teknik pengumpulan aura ini sangat simpel. Ini akan menyerap aura dari tulang dan darah dari berbagai hewan secara konstan, dan secara bertahap mengubahnya menjadi aura. Namun semakin tinggi kultivasi kita, semakin kuat monster buas yang harus diserap. Bahkan untuk memurnikan aura, dibutuhkan monster buas tingkat legenda. Itu juga merupakan faktor sulitnya kultivator menyerap aura. Sehari kemudian, akhirnya aku mendapatkan buah roh misterius, kata Suhan. Meskipun ini 3 tingkat di bawah buah Zugo, namun tidak buruk pikir Suhan. Tiba-tiba, ada yang datang menyerang, orang tersebut menginginkan buah suci yang dibawa Suhan. Dia merupakan Long Bao Tian, dengan menggunakan senjata suci serta diiringi pasukan yang memiliki persenjataan tempur. Suhan langsung menghina balik musuhnya, Long Bao Tian, apa ibumu memberi nama yang bodoh? Long Bao Tian kesal kepada Suhan, dia mengatakan, apa kau masih bisa bicara seperti itu? Senjata roket ini sudah siap untuk meluncur. Orang ini membunuh dengan senjata seperti itu, boleh juga, aku ingin menguji hasil pemurnian auraku. Dan sebagian kultivator tidak bisa menahan senjata itu, pikir Suhan. Anak buah Long Bao Tian langsung melepaskan roket dan mengarahkan ke arah Suhan, dan langsung terdengar ledakan di tempat Suhan berdiri. Kedua anak buah Long Bao Tian mengira bahwa Suhan ketakutan dan menyerah, makanya dia diam saja terkena serangan roket tersebut. Suhan terlihat keluar dari asap ledakan dengan aura yang menyebar. Suhan akhirnya merasakan hasil pemurnian auranya, sehingga membuat tubuhnya semakin kuat. Tubuh besinya memungkinkan menahan serangan roket kecil, walaupun begitu, ini masih sedikit sakit pikir Suhan. Ketiga musuh Suhan langsung terkejut dengan hasil yang ada, dia tidak percaya dengan kejadian yang terjadi. Apa? Dia selamat, kita pasti salah lihat, itu sungguh sulit dipercaya. Itu merupakan keterkejutan yang terjadi dari pihak Long Bao Tian. Long Bao Tian masih tidak percaya dengan situasi yang terjadi, dia telah membunuh belasan kultivator dengan banyak roket. Long Bao Tian berpikir, apakah ada senjata ajaib yang dapat menghancurkan tubuhnya? Dan dia tidak akan menyerah begitu saja untuk membunuh Suhan. Dia kemudian menggunakan pedang terbangnya untuk menyerang Suhan, dan menyuruh Suhan untuk memberikan artefak pelindung tubuhnya. Tapi Suhan mengancam balik Long Bao Tian, seharusnya kau memintaku memotong tubuhmu, jadi serahkan harta dan nyawamu, kata Suhan. Long Bao Tian langsung menyerang Suhan dengan pedang terbangnya. Suhan mengatakan bahwa pedang terbang sangat lemah, dia sama sekali tidak tertarik untuk mempelajari pedang terbang. Long Bao Tian terkejut dengan keadaan yang terjadi, karena Suhan berhasil menahan serangan pedang Long Bao Tian. Long Bao Tian mengatakan, seharusnya, penghalang aura tidak berhasil menahan pedang tersebut. Kecuali, jika kultivasinya sudah berada di tahap akhir foundation. Suhan mengatakan, sudah terlambat untuk mencarinya.
Sekarang giliranku untuk menyerangmu. Tanpa basa-basi lagi, Suhan langsung menghajar Long Baotian dengan tinju fisiknya, karena itu sudah cukup untuk mengalahkannya hanya dengan tinju besi. Tak tanggung-tanggung, Suhan menghajar mereka bertiga hingga terlempar sangat jauh karena efek tinju besi dari Suhan. Long Baotian akhirnya menyerah dan mengakui dia kalah kuat dengan Suhan. Akhirnya dia menyerahkan kantong hartanya kepada Suhan. Ada berbagai macam buah dan senjata yang kuambil dari kultivator lain. Kuharap kau mau menerimanya, kata Long Baotian. Tas ini dan yang ada di dalamnya, memang aku butuhkan, kata Suhan. Kalau begitu aku akan pergi, kata Long Baotian. Tetapi Suhan menahannya, dan langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menghajar Long Baotian. Long Baotian mengatakan bahwa dia dari keluarga Long, dan kakaknya merupakan Long Aotian. Kakakku merupakan jenius tak terkalahkan, dan tidak bisa dibandingkan dengan Nona Lu, kata Baotian. Namun naas, serangan tersebut masih mengenai Long Baotian dan akhirnya jatuh terkapar.